Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PIP ya, dimana PIP ini ternyata masih banyak para warga sekolah yang belum mengetahui fakta-fakta uniknya gitu ya. Nah, ini Mas Eka rangkum dari kasus-kasus yang pernah Mas Eka dapat gitu ya. Kemudian dari para warga sekolah yang bertanya di kolom komentar, agar tidak banyak lagi yang bertanya gitu, maksudnya biarin semua orang jadi tahu gitu. Oh, ternyata PIP itu ini gitu. Pertanyaan yang sama tidak diulang-ulang lagi. Apa aja Mas Eka? Karena ini banyak banget para warga sekolah yang salah mengartikan PIP. Di sini Mas Eka rangkum ada 6 fakta yang para warga sekolah ternyata salah memahami PIP-nya. Apa aja? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas. Apa aja Mas Eka fakta-fakta yang sekiranya memang para warga sekolah itu salah memahami tentang PIP-nya gitu. Yang pertama nih ya, PIP itu bukan beasiswa. Nah, ini dulu nih harus di-clearkan, harus diperjelas. Karena apa? Karena para warga sekolah berpersepsi atau berpandangan bahwa wah, PIP ini beasiswa ya, hanya untuk katanya PIP program Indonesia Pintar. Tapi kok diperuntukkan untuk yang tidak pintar gitu kan, bukan yang berprestasi yang dapat, malah justru orang-orang yang kurang mampu yang yang dapat gitu. Kenapa ini dibalik gitu kan? Bukan buat anak-anak yang berprestasi aja yang dapat, kan namanya program Indonesia Pintar, sesuai dengan namanya dong. Kalau misalkan untuk orang-orang yang kurang mampu namanya PIK aja, program Indonesia kurang mampu. Nah, itu banyak yang salah persepsi seperti itu tuh ya. Jadi program Indonesia Pintar ini adalah untuk mewadai atau memfasilitasi ya oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini negara melalui Kementerian Pendidikannya, agar apa? Agar para warga sekolah yang kurang mampu secara ekonomi dia bisa terbantu dengan PIP ini. Dia kurang mampu, kemudian dia berprestasi. Nah, itu jadi prioritas tuh. Tapi kalau dia berprestasi tapi dia mampu, maka dia tidak dapat PIP. Kenapa? Karena PIP bukan beasiswa. PIP adalah sifatnya bantuan sosial. Ya, bantuan sosial. Ingat sekali lagi, PIP ini sifatnya bantuan sosial. Sehingga yang namanya bantuan sosial, maka sasarannya adalah dari keluarga yang keluarga tidak mampu atau keluarga hampir miskin, gitu. Yang masuk di dalam DTKS, P3KE. Nah, itu yang menjadi prioritas, gitu. Ya, jadi persepsi para warga sekolah perihal PIP bahwa PIP itu kenapa dapatnya bukan untuk anak yang berprestasi, yang pintar-pintar saja. Kenapa justru yang kurang mampu yang dapat, gitu kan? Agar yang kurang mampu ini bisa menikmati pendidikan, merata pendidikannya melalui PIP ini gitu, untuk mewadahi. Iya kan sekolahnya udah gratis, misalnya kenapa harus dibantu? Iya, sekolahnya gratis, tapi kan kayak biaya buku, bukan buku ya, peralatan sekolah atau kebutuhan sekolah lainnya kan mereka perlu juga. Nah, ini mungkin yang kurang mampu ini tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sekolah tersebut, maka dibantulah melalui PIP ini. Tujuannya apa? Agar ketika dibantu, minat dan prestasi belajarnya meningkat. Sehingga apa? Ketika sudah minat dan prestasi belajarnya meningkat, dia menjadi berprestasi. Itu tujuannya. Jadi PIP clear, bukan beasiswa. Jadi kalau misalkan masih ada yang ngomong atau berstatement bahwa PIP kenapa hanya orang-orang yang kurang mampu, kenapa anak-anak yang berprestasi tidak bisa dapat PIP? Kalau dia berprestasi dan kurang mampu, justru itu yang menjadi prioritas gitu. Tapi kalau misalkan dia berprestasi tapi dia mampu, berkecukupan secara ekonomi, maka dia tidak menjadi prioritas penerima PIP. Satu. Yang kedua, PIP hanya 1 tahun 1 kali. Nah, ini banyak juga para warga sekolah yang masih bertanya, Mas Eka, PIP itu berapa kali dapatnya? Ada yang dapatnya 2 kali, ada yang dapatnya 3 kali. Enggak, PIP itu hanya 1 tahun 1 kali. Jadi 1 tahun anggaran 1 kali dapat. Tapi ada tuh Mas Eka, tetangga saya dia dapat 2 kali dalam 1 tahun. Yang dapat 2 kali dalam 1 tahun, kasusnya adalah itu tahun anggaran sebelumnya, kemudian disalurkan di tahun anggaran yang berjalan, kemudian ketika di anggaran yang berjalan ini mereka dapat lagi, sehingga setahun dapat 2 kali. Contoh, kemarin di tahun 2023 banyak para warga sekolah yang sampai dengan bulan November itu belum diaktifasi. Nah, ketika di awal-awal Desember dia baru diaktifasi, kemudian baru cairnya di Januari 2024.
Nah, mereka menganggap bahwa itu PIP tahun 2024, padahal itu adalah PIP tahun anggaran 2023, ya, cair di Januari, contoh ya. Kemudian di bulan April ini atau di bulan di tahun 2024 ini gitu, atau di tahun yang berjalan ini, dia dapat lagi nih, dapat tahun anggaran yang tahun berjalan ini, dapat 2 kali dong, berarti di awal tahun dia dapat, kemudian di tengah tahun ini dia dapat. Nah, maka mereka akan menyimpulkan bahwa setahun dapat 2 kali, bukan, itu tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran yang berjalan saat ini, makanya dia dapat 2 kali dalam 1 tahun, bukan setahun 2 kali. PIP tetap 1 tahun sekali. Dari mana dasarnya Mas Eka? Di Juknis atau di Persajen nomor 14 tahun 2022, di situ jelas banget tertulis. Bahkan di video-video sebelumnya itu Mas Eka selalu menunjukkan ya poin-poinnya, ini setahun sekali, itu kayak besaran dana yang kurang, kenapa dipotong. Nah, itu di atasnya itu ada PIP itu hanya dapat 1 tahun sekali. Nih, kalau misalkan masih kurang jelas juga nih, ya, itu jelas dari persajennya. Jadi 1 tahun hanya 1 kali, enggak tiap bulan, enggak setahun 2 kali, enggak setahun 3 kali, enggak. Bahkan ada yang berpikir, kenapa nggak dapat tiap bulan ya? Ya, mudah-mudahan nanti di pemerintahan berikutnya ada pertimbangan khusus ya, tiap bulan gitu. Udah dapat makan gratis, kemudian dapat PIP tiap bulan. Nah, kan itu lebih meringankan lagi untuk para warga sekolah pastinya. Kemudian yang ketiga adalah PIP itu tidak diperpanjang secara otomatis karena sifatnya bantuan sosial, maka dia tiap tahun anggaran akan diperbarui, akan diperpanjang, akan diusulkan kembali. Kalau misalkan tidak diusulkan, dia maka tidak dapat. Nah, ini juga banyak para warga masyarakat atau warga sekolah ini berpandangan atau berpersepsi, berpikiran bahwa PIP ini akan terus dapat gitu kan. Jadi nyantai-nyantai aja lah gitu kan. Pasti bakalan dapat ini gitu. Karena nggak perlu diperpanjang, pasti bakalan dapat. Ternyata tidak. PIP itu kalau misalkan tidak diusulkan dan tidak diperpanjang lagi, maka dia tidak akan otomatis dapat. Oleh sebab itu, untuk para warga sekolah kan banyak para warga sekolah yang bertanya, Mas Eka, saya di SD dapat nih dari kelas 2 sampai kelas 6 malah dapat saya. Kemudian begitu saya sudah masuk di SMP kelas 7 kemarin nggak dapat. Nih sekarang saya sudah di kelas 8 nih, nggak dapat juga. Bagaimana caranya? Ya nggak akan dapat 2 tahun belakangan. Karena apa? Karena tidak diusulkan lagi. Begitu juga dengan yang dari SMP ke jenjang SMA. Contoh misalkan dia dari SD 6 tahun dia dapat PIP, kemudian di SMP 3 tahun dia dapat PIP. Begitu masuk ke SMA-nya atau di SMK-nya atau di madrasahnya, dia justru malah nggak dapat. Nih saya udah sekolah di SMA kelas 11 tapi nggak dapat juga nih Mas Eka, padahal saya dari SD sampai SMP saya dapat, tapi ini begitu di SMA dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 sekarang saya nggak dapat. Ya bagaimana mau dapat kalau tidak diusulkan gitu. Nah, cara mengusulkan bagaimana? Cara mengusulkan itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi para warga sekolah silakan simak di video sebelumnya, itu sudah Mas Eka bahas gitu ya. Jadi PIP ini tidak diperpanjang secara otomatis. Maka ketika para warga sekolah tidak ditandai lagi sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya atau di pemangku kepentingannya tidak mengusulkan lagi, maka PIP kalian tidak akan dapat lagi. Nah, itu sudah Mas Eka bahas juga di video penyebab PIP kalian tidak akan dapat lagi. Karena apa? Ketika nanti diusulkan masuk ke Puslapdik, maka nanti akan diverifikasi lagi oleh teman-teman dari Puslapdik Kementerian. Di situ nanti akan dipecah ya. Kalau memang masuk kriteria, maka akan di SK-kan pemberian bagi penerima sebelumnya. Kalau misalkan dia penerima baru, maka akan dimasukkan ke dalam SK nominasi. Apa itu SK pemberian dan apa itu SK nominasi? Itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya juga. Jadi silakan simak di video sebelumnya ya, pembahasan tentang SK pemberian dan SK nominasi. Jadi kalau tidak diusulkan, maka otomatis tidak akan masuk di dalam SK pemberian. Nah, kalau tidak masuk di dalam SK pemberian, maka para warga sekolah tidak akan bisa mendapatkan PIP-nya walaupun dia sudah memiliki buku dan rekening PIP. Dan perlu diketahui bahwa PIP dari jenjang SMP ke SMA biasanya mereka akan masuk ke SK nominasi. Kenapa? Karena beda bank penyalur. Biasanya kalau yang dari SD dan SMP itu satu bank penyalur, yaitu Bank BRI, dan itu kemungkinan tidak akan ganti rekening. Tinggal lihat di SK pemberian aja. Jadi yang di SMP, dari SD ke SMP, ketika dia masuk di kelas 7 SMP, maka langsung lapor ke bagian yang mengurus PIP-nya, bilang saya penerima PIP di jenjang sebelumnya, tolong tandai saya lagi sebagai penerima PIP di dapodik sekolah yang baru. Buktinya mana? Pasti akan ditanya. Kasih kartu PIP-nya ini. Nah, ketika sudah ditandai, para warga sekolah harus ketahui ya, ketika sudah ditandai oleh sekolah, maka tugas sekolah sudah selesai sampai pengusulan dan ditandai saja. Perkara nanti dia dapat atau tidak itu bukan ranahnya sekolah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah
PIP partai sama PIP sekolah sama apa tidak nih Mas Eka? Karena banyak juga yang bertanya, Mas Eka saya dapat dari partai, apakah sama yang dari PIP sekolah? Jawabannya sama, ya PIP-nya turunnya dari kementerian. Partai partai hanya mengusulkan, itu bukan PIP partai bukan gitu, atau bukan PIP sekolah bukan. Sekolah dan partai hanya mengusulkan ke Kementerian Pendidikan melalui Puslapdiknya. Nanti di sana akan diolah datanya, baru keluar data-data sebagai penerimanya, SK pemberian ataupun SK nominasinya, maka baru bisa disalurkan melalui rekening yang sudah diaktifasi atau yang sudah memiliki rekening. Itu. Jadi PIP partai sama PIP partai sama PIP sekolah sama aja, hanya beda pengusulannya aja. Yang dari sekolah diusulkan oleh sekolah, ya, unit sekolahnya. Kalau yang dari partai diusulkan oleh pemangku kepentingan. Nah, ini ya, jadi ada dua tuh ya. Ketika diusulkan, sama-sama diusulkan nih, nanti diambil salah satu aja. Sebab apa? Nggak bisa datanya ganda, nggak boleh sekolah ngusulin terus pemangku kepentingan ngusulin juga. Nanti kalau misalkan datanya ganda seperti itu malah tertolak PIP-nya karena ada dua usulan yang ganda. Nah, jadi nggak bisa tuh kalau misalkan udah dari partai, ya udah dari partai usulkan, kan dia dapat nih. Nah, biasanya kalau yang dari partai itu nanti dapat surat pemberitahuan dari partai, kemudian minta lapor ke sekolahnya, nanti sekolah akan membuatkan surat pengantar dari sekolah ke bank ya aktivasinya atau pemberiannya. Biasanya aktivasi kalau yang dari partai. Biasanya yang dari partai itu yang baru-baru, biasanya aktivasi. Nah, ketika sudah memiliki KIP yang usulan dari partai, dapat nih buku tabungan dan kartu KIP serta ATM KIP-nya. Untuk di tahun berikutnya dia pengen lagi dapat PIP, maka tidak perlu sebenarnya harus ngusulin dari partai. Tinggal ditandai di dapodik sekolahnya aja. Sebab apa? Sebab syarat untuk prioritas penerima PIP itu adalah penerima atau pemegang kartu KIP itu sendiri gitu. Kartu KIP dapatnya dari mana? Ya tadi pengusulan dari partai dan dari DTKS atau dari P3KE itu. Untuk lebih jelasnya kriteria sebagai penerima bisa dicek di video sebelumnya juga tuh ya. Kemudian yang kelima, peserta didik yang tidak melakukan aktivasi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Dan apakah dananya akan kembali? Tidak, karena sudah dikembalikan ke kas negara. Jadi untuk para warga sekolah kan banyak nih, kemarin banyak yang nanya juga Mas Eka, saya baru ngecek ternyata di tahun 2022 dan tahun 2021 saya masuk sebagai nominasi, bahkan di tahun 2023 kemarin itu saya masuk di SK nominasi, tapi sekolah telat ngabarinnya, saya baru dikabarin sekarang. Kemudian saya baru aktivasi, apakah dananya akan masuk? Tidak, dananya akan dikembalikan ke kas negara atau sudah dikembalikan ke kas negara. Sebab apa? Sebab sudah lewat dari batas aktivasi. Apakah dananya akan kembali? Ya enggak gitu. Terus kalau pengen dapat lagi bagaimana Mas Eka? Diusulkan kembali di tahun anggaran yang berjalan ini. Kalau misalkan nanti tahun anggaran berjalan keluar nih, misalkan sudah diaktifasi, sudah dapat nomor rekeningnya, ternyata dia masuk di dalam SK pemberian ya, berarti tinggal ambil saja. Tinggal print saja bukunya, kemudian ambil ke bank penyalurnya ya. Tapi kalau misalkan dimasuk lagi di dalam SK nominasi, maka wajib melakukan aktivasi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kelewat lagi. Nanti kalau misalkan kelewat lagi ya dananya dikembalikan lagi ke kas negara. Hal inilah yang paling banyak terjadi di para warga sekolah. Mereka lupa atau sekolah tidak menginformasikan kalau ada di dalam SK nominasi, atau mereka lupa untuk mengaktifasi. Baru ingat setahun kemudian atau baru setahun kemudian, ya udah dananya sudah dikembalikan ke kas negara, tidak bisa diambil gitu. Jadi sayang banget, makanya untuk para warga sekolah nih, Mas Eka selalu menginformasikan di video-video sebelumnya juga, itu SK nominasi. Jadi untuk para warga sekolah, mohon kalau misalkan melihat video ini, silakan bagikan ke warga sekolah lainnya. Takutnya apa? Mereka ada di dalam SK nominasi, kemudian mereka tidak tahu, bahkan sekolahnya tidak menginformasikan dan sekolahnya tidak tahu juga. Ya udah, dananya dikembalikan ke kas negara, kan sayang banget, dananya tidak terserap jadinya. Jadi kalau misalkan para warga sekolah udah tahu nih ada channelnya Mas Eka, bagikan ke warga sekolah lainnya agar apa? Agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama, sehingga ketika dia masuk di dalam SK nominasi, dia bisa cepat-cepat untuk melakukan aktivasi sehingga dananya bisa masuk ke rekening PIP-nya gitu. Tidak dikembalikan ke kas negara. Ya kalau dikembalikan ke kas negara mah nggak apa-apa gitu kan. Yang permasalahan adalah banyak yang disalahgunakan. Takutnya apa? Dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. PIP-nya main diaktifin, tiba-tiba dananya mereka yang ngambil. Nah, itu banyak kasus di tahun 2022, di tahun 2021, tahun 2022 itu banyak banget.
Dan di tahun 2023 Mas Eka belum dengar informasinya nih ya, belum dengar beritanya. Tapi di tahun 2022 dan tahun 2021 itu banyak oknum-oknum yang menggelapkan PIP gitu. Bahkan ada di satu provinsi itu hampir 38 sekolah digelapkan PIP-nya. Wah, sayang banget ya. Jadi kita menutup hal-hal seperti itu, makanya dibagikan informasinya. Kemudian yang keenam adalah PIP yang dapat setengah bisa datang lagi nggak Mas Eka? Maksudnya PIP setengah nih, harusnya kan 1.800.000, kok saya cuma dapat 900.000. Apakah nanti setengahnya akan keluar Mas Eka? No, tidak ya. Sebab apa? Yang dapat setengah ini biasanya adalah sudah kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya dari mana aja Mas Eka? Kriterianya itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya yang kenapa PIP saya dapatnya setengah. Coba dicek di situ ya. Jadi ada kriteria tertentu yang hanya dapat setengah, ada juga yang full. Yang setengah itu kelas berapa, yang full itu kelas berapa. Itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi untuk para warga sekolah, itulah 6 fakta yang para warga sekolah harus ketahui ya. Jangan salah persepsi lagi bahwa PIP ya itu tadi 6 fakta itu yang mungkin para warga sekolah masih bingung, masih keliru. Oh, jangan-jangan ini beasiswa, ternyata bukan beasiswa. Oh ya, otomatis ini PIP-nya bakalan dapat, jadi nggak usah diperpanjang lah, santai-santai aja, nggak usah lapor ke sekolah, nggak usah bla bla bla. Ternyata harus diperpanjang. Atau PIP yang setengah, oh saya cuma setengah doang nih, katanya nanti ada setengah lagi, nggak ada gitu. Kemudian PIP yang masuk di dalam SK nominasi tidak diaktifasi, maka dananya tidak akan dikembalikan, dananya dikembalikan ke kas negara dan tidak akan masuk ke dalam rekening yang sudah diaktifasi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Gitu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.